terima kasih teman-teman semua atas keren banget teman-teman semua udah datang di sini ya. Saya juga mau makasih sama MC kita, Istri yang udah membakar semangat kita ya, karena tadi kita udah joget-joget bareng gitu ya. Nah, hari ini tuh saya dapat tugas dari Ko Henderson untuk sharing nih, kenapa sih saya mau di bisnis ini gitu. Jadi saya mau cerita sih tentang cerita saya. Teman-teman mau nggak dengar cerita saya? Mau. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, langsung mulai. Oke, sambil menunggu slide, saya cerita dulu ya. Jadi saya itu anak kedua dari 4 bersaudara. Saya lahir di Belitung dan memang saya tuh dari kecil udah punya cita-cita. Cita-cita saya tuh jadi dokter spesialis anak-anak dan saya tuliskan di diary saya. Tapi kan saya lagi belum ke rumah orang tua saya lagi ya. Diary itu ada di rumah orang tua saya dan masih tersimpan di dalam lemari. Dan kapan-kapan nanti saya akan foto dengan tulisan saya masih kecil itu, cita-cita dokter spesialis anak-anak. Nah, bersyukurnya memang jadi saya memang bersyukurnya orang tua saya mendukung keinginan saya. Jadi memang dari tahun 2008 saya 2004 ya saya sekolah. Kemudian kalau sekolah kedokteran itu kita sarjana kedokteran itu 4 tahun. Jadi 2004 sampai 2008 akhirnya saya sarjana kedokteran dan saya koas. Di koas itu saya bertemu dengan belahan jiwa saya. Jadi suami saya sih. Terus kemudian saya di sini saya sumpah dokter. Nah habis itu saya langsung bilang ke mama saya, "Mah, saya kan mau jadi dokter spesialis anak, saya pengen di luar negeri ya mah. Mau di mana gitu? Oh mau di Filipina mah, karena dosen saya banyak yang dari Filipina." Ya udah, saya langsung pergi. Oke, kamu survei dulu. Saya survei. Kemudian saya berangkat ke Filipina. Saya sekolah di teman-teman saya Filipina. Jadi kalau misalnya ada orang Filipina, pasien Filipina yang datang, saya bisa malu dong aku makan loh. Jadi aku bisa bicara bahasa Tagalog. Mantap. Mantap. Mabuhay. Mabuhay. Magandang umaga po. Itu gua nggak ngerti. Nah terus abis itu selesai saya sekolah di Filipina 3 tahun. Kalau sekolah di Filipina gitu ya, saya langsung kerja di suatu rumah sakit yang sekarang tempat saya praktek sekarang di Siloam Hospital Bukjero. Di sana saya ketemu juga ya dengan dokter Lagawa itu di IGD. Terus dokter Akni juga waktu itu di ruangan, jadi saya ketemu di sana. Terus sekarang banyak kan ketemu di sini ya kayak kita ya. Nah terus saya kerja sambil menunggu adaptasi, karena kalau dari luar negeri kita mau praktek di Indonesia kita harus adaptasi kan. Tapi itu perlu nunggu. Jadi saya nunggu 2 tahun. Kemudian 2016 saya adaptasi di FKU Sri di Palembang. Jadi bayang ya saya kemana-mana dari Belitung ke Jakarta, ke Filipina, ke Jakarta lagi, kemudian ke Palembang, dan saya lulus sumpah dokter spesialis di 2018. Ternyata nggak selesai juga di situ. Kalau dokter spesialis harus wajib kerja dokter spesialis. Jadi di tahun yang sama saya pergi wajib kerja dokter spesialis di Bangka. Waktu itu ini sampai akhirnya dan saya stay di Bangka sampai 2022. Nah dari background saya kan, saya tuh kelihatan ya bahwa saya cuma tahu saya punya dokter spesialis anak, saya berpraktek sebagai dokter spesialis anak, jalan saya dilancarkan dan udah selesai. Harusnya saya nggak pernah ya kepikiran saya akan berdiri di sini dan sharing kenapa sih saya join di bisnis asuransi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tuh memiliki cara untuk membuat saya tuh mengenal tentang asuransi. Jadi ternyata ya di balik cerita saya kayaknya lancar aja gitu ya. Saya pokoknya sekolah adaptasi kerja gitu ya. Ternyata ada kejadian yang membuat saya tuh menyadari bahwa asuransi itu penting. Jadi pertama ini papa saya dan saya ya. Papa saya ketika saya sekolah di tahun 2012 ya, tadi kan 2011 sampai 2014 saya Filipina. 2012 itu papa saya tiba-tiba terdiagnosa colorektal, yaitu kanker usus kalau misalnya kita bilang.
Jadi papa saya tiba-tiba buang air besar berdarah, dipikirnya kan ambeien ya awal-awal, terus habis itu kok nggak sembuh-sembuh gitu kan, akhirnya diperiksa yang CEA itu kan tumor marker meningkat gitu. Terus papa saya bilang, nah ini kok hasilnya papa begini gitu. Nah saat itu saya menangis, saya lagi di Filipina gitu ya, terus papa saya bilang, pak itu kayaknya kanker deh pak gitu kan. Terus habis itu ya pasti stres banget kita semua kan, maksudnya sakit. Akhirnya bapak saya memutuskan untuk karena itu kakek saya juga CA kolorektal dan dioperasi di suatu rumah sakit di sini gitu kan, memang udah tua juga sih, akhirnya meninggal gitu kan. Jadi bapak saya saya kepingin keluar, akhirnya ke Singapura. Saat itu bapak saya tuh nggak ada asuransi, jadi biaya pengobatan semua di Singapura, biaya sendiri, dan habis itu lebih dari 2 miliar. Nah, tapi bersyukur bapak saya sehat sekarang, sudah bebas kanker itu berarti 12 tahun gitu ya, dan Tuhan baik banget karena waktu papa saya kena kanker itu adik saya yang kerja pulang ke Belitung untuk ngurus kerjaan papa, terus Tuhan masih kasih rezeki sehingga kita bisa selesai maksudnya kemo segala pakai uang sendiri. Dan sempat kayak kepikiran, saya sempat nanya kepada mama papa saya kan, kan saya lagi di Filipina gitu kan, itu kan biaya sendiri kan, terus saya mesti pulang ke Indonesia atau masih bisa lanjut gitu kan. Terus ternyata kata mama papa lanjut aja nggak apa-apa. Bersyukur saya masih beruntung ya, kalau misalnya tidak ada biaya karena habis, mungkin saya nggak di dokter anak gitu. Nah di tahun 2015 ini kan saya masih kerja ya di Siloam. Nah saya itu waktu itu umur berapa tuh 2015? 29 ya, 29 gitu ya. Nah tiba-tiba saya sakit pinggang di umur 29 tahun gitu. Waktu itu lagi temenin mama ke pasar, kita beli lemon USA. Terus saya soalnya kan masih muda gitu, mungkin salah caranya atau apa, dan memang saya tuh main basket. Ini main basket kan high impact ya, lari, lompat segala. Nah mungkin udah ada sebenarnya cedera di situ, saya nggak sadar, dan akhirnya saya pakai ngangkat berat. Habis itu udah sakit banget sampai saya tuh nggak bisa duduk, dari berdiri ke duduk sakit, dari duduk ke baring sakit, pipi saya harus berdiri. Akhirnya saya dirawat, dan bersyukurnya waktu itu nggak ada apa-apa kejadian mama saya kan, kita jadi mama jadi sadar ya penting asuransi, kita semua masuk asuransi dan itu di cover. Dan saya juga kayak nggak pernah pikir mau jadi asuransi ya sampai saat itu. Nah di tahun 2016 ini foto saya dengan mama saya saat saya masih kerja di Siloam juga. Mama saya terdiagnosa kanker juga, kanker kulit yang namanya extra-mammary paget disease. Nah, extra-mammary paget itu kan penyakit yang sangat jarang gitu ya. Dan kalau operasinya itu harus ada yang namanya intraoperative frozen section. Jadi kayak harus di biopsi ketika operasi, mama saya harus di biopsi sampai kulitnya tuh bersih semua gitu. Nggak ada di Indonesia, akhirnya ekonomi juga. Tapi bersyukurnya mama saya itu punya asuransi. Jadi di cover waktu itu 900 juta saya ingat sekali di Singapura waktu itu, dan juga ada asuransi sakit kritis 300 juta yang cair ke tabungan mama saya. Nah sejak saat itu saya bilang, gila asuransi keren banget ya, dan itu sangat membantu gitu. Dan saat 2016 ini kan saya adaptasi itu, pasti butuh biaya lagi ya, karena biaya saya, maksudnya ketika saya praktek sebagai dokter umum di Siloam sambil menunggu adaptasi kan saya praktek sebagai dokter umum kan, itu kayak tabungannya ya nggak banyak lah ya. Nah pasti masih orang tua lagi kan yang bayarin, dan bersyukurnya ya karena ada asuransi kritis cair 300 juta itu juga membantu sih gitu. Nah jadi akhirnya begitu ceritanya. Jadi saya tiba-tiba saya disadarkan, wah asuransi itu bagus, itu dari produknya ya. Nah kemudian di tahun 2020 saya lagi enak-enak nih praktek di Bangka. Di Bangka itu saya praktek di 3 rumah sakit, gajinya lumayan banget karena ada uang duduk yang uang duduk di luar dari uang duduk tuh kayak misalnya gaji bulanan lah ya, di 3 rumah sakit dapat. Terus habis itu saya dapat rumah dinas, saya dapat mobil dinas, air listrik nggak usah bayar. Jadi saya udah, enak banget nih hidup jadi dokter spesialis di daerah. Aku mau di daerah aja gitu kan. Terus habis itu di luar dari kalau kita ada pasien SC, ada pasien yang
berobat gitu kan. Jadi udah di comfort zone saya lah banyak banget gitu. Sampai akhirnya COVID-19 datang. COVID-19 datang, saya termasuk terdiagnosa COVID gitu ya. Nah, terdiagnosa COVID dan juga akhirnya saya diisolasi, dan juga memang waktu itu saya udah jadi nyadar nih, waduh, kalau saya nggak praktek, iya sih, income-nya tetap ada gitu kan, tapi berkurang gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak praktek selamanya, gimana ya? Berarti income saya nih tidak sustain nih, gimana ya? Sedangkan saya udah punya anak 2 kan gitu. Jadi akhirnya anak 1 ya waktu itu 2020. Nah, jadi saya mulai mencari apakah ada sumber income lain ya yang bisa saya dapatkan gitu. Jadi singkat kata, saya ketemu dengan leader saya yang merupakan adik kelas saya di FK Jaya. Beliau tahun 2025, dia ada dokter kita yang lagi OTW karena macet sekali. Nah, terus abis itu dia menawarkan saya kesempatan ini gitu. Jadi, dan ini pas banget pas saya bikin fund ini, saya merasa bahwa ini sesuai banget dengan saya gitu ya. Jadi if someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes then learn how to do it later. Jadi jika seseorang menawarkan kita akan suatu kesempatan gitu ya, tapi kita nggak tahu gimana caranya gitu ya. Ya kalau menurut kalian itu bagus dan mau, ya udah kan aku mau gitu kan, dan belajar gitu setelah itu gitu. Jadi akhirnya saya mau join dan saya mau belajar gitu. Jadi saya belajar dari leader saya. Nah, next lagi. Nah, saya belajar kan. Terus habis itu apa sih yang membuat saya on fire gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman agama, ada akhir tiap kali habis pertemuan saya selalu bilang nih, habis aku pertemuan aku selalu on fire gitu ya. Karena pertama ya. Jadi karena pertama tuh saya pasti trust the product ya, karena yang saya cerita nih dari tahun 2012, 2015, 2016 Tuhan mengirimkan cobaan ke keluarga saya yang membuat saya paham perlu nih gitu kan. Terus kedua, saya percaya bahwa leader dan mentor saya itu akan membantu saya gitu. Jadi memang dari awal saya bilang yes ke leader saya, akhirnya leader saya itu udah langsung mengenalkan saya ke mentor. Waktu itu saya sama leader saya tuh ketemunya Zoom dulu loh, Zoom, karena kan waktu itu saya di Bangka, leader saya di Jakarta kan. Nah terus habis itu dikenal dengan mentor saya di Solo, Konatan tidak ada di sini di mana di Bangka. Nah terus habis itu saya dikasih tahu bahwa di bisnis ini yang penting kita harus melihat 3 prinsip dasar gitu yang membuat kita tuh bisa sukses di bisnis ini. Yaitu pertama, kita harus konsultasi. Konsultasi itu kita konsultasi dari ke atas gitu, ke leader kita, ke mentor kita. Kenapa sih kita harus konsultasi ke leader sama mentor? Karena mereka tuh yang paling mengerti kita, dan juga mereka tuh yang udah tahu, maksudnya udah pernah menjalani hal yang kita jalanin kan. Jadi akhirnya saya selalu konsul. Kemudian saya juga diajari untuk edifikasi. Edifikasi itu kayak edifikasi itu kayak kita tuh apa ya? Jadi leader saya waktu itu ya, cara dia mengedifikasi mentor ya. Wah ini Cici harus ketemu dengan Konatan nih. Konatan ini mentor di Allianz yang dia udah keren banget, udah MBA di bintang 5. Terus ngeliat MBA ini apaan sih? Udah kan aku pakai leader tuh leader kan. Terus saya itu dia bilang itu adalah $1 million income team. Jadi income-nya tuh minimal dia 6 bintang minimal 6 per tahun. Wow, keren banget. Aku bilang, oh iya. Tapi beliau sangat sibuk. Jadi kamu harus cari waktu ya. Kamu kasih alternatif waktu kamu. Nanti aku cocokkan dengan mentor. Wah, jadi aku kan pikiran, wah mentornya keren banget, sibuk lagi ya gitu kan. Jadi akhirnya itu tuh cara edifikasinya. Ternyata aku baru menyadari, oh iya memang leaderku jago nih edifikasi gitu kan. Jadi akhirnya saya ketemu Konatan dengan kayak penasaran, wah pokoknya harus ketemu Konatan ya, orang hebat gitu kan. Jadi akhirnya Konatan ketemu saya dan juga mengedifikasi leader saya. Jadi kayak saling mengedifikasi yang membuat orang itu ketika bertemu dengan leader sama mentor kita tuh kayak respect gitu, jadi kayak semangat gitu. Dan terakhir saya diajarin no cross lining gitu. No cross lining itu saya tuh belajarnya ketika saya tuh diajak ke pertemuan gitu kan. Terus habis itu kan
banyak kan ketemu dengan cross-line itu maksudnya kayak misalnya ada mentor kita, ada leader kita, ada kita, terus kemudian ada yang bukan segaris gitu kan. Ya cross-line kayak aku sama Siska, sama Ko Hansen, sama Jisui, sama Heidi, kita tuh cross-line semua. Tapi aku dikasih tahu bahwa bagusnya di PCC seperti yang Sri bilang gitu, itu komunitas kan. Jadi saya itu dulu paling males disuruh datang pertemuan loh. Aku selalu awal-awal ya, aku kayak leaderku bilang, Cici datang yuk ke pertemuan entry gitu. Aku sibuk, aku malas gitu kan. Nggak bisa. Terus habis itu datang yuk offline, aduh aku nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena aku praktek gitu, aku bilang gitu kan. Nah ternyata, tapi cobain dulu kamu datang gitu. Nah ternyata setelah saya coba datang, saya merasa bahwa enak ya datang. Maksudnya saya merasa diterima kan pas datang tuh ya, meskipun bukan tim saya dari atas ke bawah gitu, mereka sangat welcome kayak gitu. Jadi kayak Jisui, Jihari semuanya, ayo makan, ayo kita semangat bareng-bareng ya gitu-gitu kan. Aku merasa, keren banget ya, maksudnya aku pun bukan siapa-siapa mereka, aku tidak memberikan keuntungan ke mereka apapun, tapi mereka menerima aku dengan sangat tulus gitu kan. Jadi kayak sejak saat itu kayak aku kayak oke, aku sedang datang teman. Dan akhirnya tau gak sih, ini sesuai banget dengan yang aku alami. If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse. Jadi awalnya aku nggak mau datang pertemuan kan. Jadi aku selalu bilang nggak bisa. Tapi ternyata setelah aku menyadari bahwa pertemuan itu bagus buat aku dan buat teman-teman yang lain gitu ya, itu kayak aku mau datang. Jadi in the end, aku yang biasanya praktek Senin sampai Sabtu, akhirnya tuh aku prakteknya Senin aku khusus untuk datang pertemuan Alliance, jadi aku nggak praktek. Terus Sabtu itu aku pagi masih praktek atau visit ya, ini di dokter gitu ya. Terus habis itu langsung ke sini. Terus bukti ya. Terus siangnya saya langsung, pokoknya saya harus datang ke pertemuan ini karena saya merasa bahwa untuk kita bisa sukses di sini, kita tuh perlu komunitas yang saling mendukung satu sama lain, yang saling menarik satu sama lain untuk ke tempat yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau kita jalan-jalan gitu kan, yuk bareng gitu kan, happy ya dibandingkan dengan kayak sendirian gitu. Jadi kayak begitu. Dan yang saya rasakan juga kadang-kadang kan misalnya leader kita belum tentu bisa datang, tapi kalau ada komunitas kan kita bisa kayak merasa tetap happy kan, meskipun kita sendiri nih nggak ada leader. Nggak usah takut karena teman-teman di sini semuanya pasti akan menyambut kalian dengan baik meskipun bukan leader atau maksudnya bukan leader gitu. Jadi kayak, dan karena semuanya pasti merasa digituin dan habis itu pasti akan feedback sih gitu ya. Oke, itu sih yang membuat aku tuh on fire. Terus kemudian saya juga trust company-nya sama bisnis sistemnya. Yang ini saya memang berusaha untuk join gathering yang direkomendasi oleh leader sama mentor. Jadi ketika saya join, saya maunya learn, terus habis itu learn kan, ketika kita join komunitas kita learn ya kan. Nah habis itu jangan lupa kita lakukan dan kita teach. Nah ini contoh-contohnya, aku ikut apa aja ya. Ini contohnya ini kita ikut yang kemarin awal tahun booster gathering, boost gathering itu nanti tahun depan ada lagi. Jadi teman-teman boleh ikut karena itu seru banget, kayak 2.000 orang akan berkumpul di suatu tempat, jadi energinya high banget, belajar bersama gitu ya. Terus nah terus ini katanya ini learn nih, ini kita learn juga loh dengan acara makan-makan ini kan. Di acara makan-makan ini banyak loh, jadi ada makan-makan Natal, ada makan-makan tahun baru, ada makan-makan Imlek, ini makan-makan puasa, nanti saya yakin Idul Fitri pasti ada. Nah kita learn apa? Kita learn berkolaborasi ya kan. Terus kemudian ini kita learn dari artis nih, Vicky Monica sama Karestu nih, atau siapapun lah. Pokoknya kalau udah maju ke depan udah artis lah ya sebenarnya. Ya kan? Nah terus habis itu saya juga ikut juga people skill dari leader kita Oveni lewat Zoom ya. Beliau ada Zoom tiap hari Selasa sampai Jumat jam 8 sampai jam 9. Terus kemudian ini, nah ini ada training juga dari Alliance ya. Ini kalau untuk yang baru join
Jadi kita diajarin banget nih, terus kemudian produk kan ketika kita mau join bisnis kita bisnis apa? Bisnis asuransi, produknya apa? Asuransi kan. Jadi itu kita harus belajar juga. Nah ini contohnya sekarang kita lagi ada untuk para BD ya, para BD itu kita belajar bagaimana bangun tim dan yang lain-lain dan sebagainya. Ini learn. Nah belajar ini dari dokter Akti, kita belajar juga ilmu kayak lowingnya, bagaimana cara kita menerima apa yang kita inginkan sebenarnya. Nanti biar dokter Akti aja lah ya Mas ini kita booster gathering ya, biasa booster gathering akan ada setiap tahunnya. Ini untuk BI seru banget. Saya aja dibilang sama Ko Henderson ya, kamu kalau nggak ikut rugi banget, ini akhirnya ikut juga. Awalnya nggak mau ikut, terus habis ketemu teman-teman, rugi lo kamu nggak ikut, ketemu Cihaini, ketemu siapa gitu ya, Rizka, rugi lo nggak ikut gitu ya. Semuanya ya FOMO ikut jadi kita bersyukur bisa ikut gitu ya. Nah terus habis itu saya ikut juga pembelajaran yang lain, contohnya saya merasa bahwa meskipun saya dokter yang suka bicara ke pasien ya, konsultasi gitu-gitu, tetap aja ketika bicara di depan umum tuh saya masih kayak deg-degan, takut gitu ya. Jadi saya belajar public speaking yang menyebabkan saya kalau ditawarin ngomong sekarang yes oke gitu. Yes oke, nanti mikirin ngomong apa nanti gitu ya. Nah terus habis itu ini juga ngobrol-ngobrol sama mentor kita di Solo dengan crossline-ku, dokter agama, dokter Fadri ya kan. Nah habis kita belajar nih tadi kan, kita kan pasti ngodu kan, ada yang mau tahu nggak apa sih yang dokter Fadri lakukan gitu sehingga bisa begitu. Ini ada yang mau tahu nggak? Mau kan? Oke, aku share ya. Nah, jadi aku sharing produk. Jadi kan pertama aku udah learning, terus aku sharing produk. Ini contohnya nih apa yang aku lakukan gitu ya. Maksudnya biar teman-teman juga tahu. Maksudnya dokter Fetty nawarinnya gimana? Sebenarnya sama. Kita yang pasti yang pertama kita harus jaga hubungan baik dengan teman kita atau orang yang mau kita sharing gitu ya. Karena ini adalah sharing good news. Nah, jadi waktu itu ini contohnya sih. Aku bilang, halo Cici, ada good news nih. Awal Juni ini Allianz keluarin asuransi tradisional untuk dana warisan instan. Dan keunggulannya, jika terkena 1 dari 77 sakit kritis sama usia di atas preminya lunas gitu kan, dan sama di atas 75 tahun dapat booster 50%. Langsung aku tembak loh, Cici mau dibuatkan ilustrasinya buat kokoh gitu kan. Terus habis itu, aku belum paham nih, bikin aja dulu gak apa-apa sih gitu kan. Nah, ini 7 Juni kan, 14 Juni aku baru bikinin, jangan ditiru ya. Karena harusnya kan gercep. Ilustrasinya ilustrasi gitu ya. Ini karena dokternya tutup-tutup. Ini kan WA-nya sambil praktek. Kalau praktek pasien belum ada WA, habis itu ada pasien udah lupa lagi gitu ya. Nah akhirnya baru lihat lagi, oh iya belum bikin ini. Akhirnya bikin, Cici maaf baru kirim saking banyak yang mau sih. Saking banyak yang mau sih gitu ya. Karena bagus banget gitu kan. Jadi ilustrasi kasih lagi. Saya kasih yang preminya 6,15 juta untuk asuransi jiwa 5M. Terus premi lunas dan saya kasih ilustrasi dengan manfaat singkatnya gitu kan. Tapi dia bilang lumayan juga ya preminya. Nah, iya 5M, tapi kalau 1M lebih murah lagi. Jadi aku harusnya nawarin 2,5M dulu ya. Kalau 1M lebih murah lagi sih. Asuransi jiwa aja ya, iya 1M berapa? Selisih jauh gitu kan. Habis itu aku jawabnya, BTW Ci kalau misalnya Cici ambil yang tahunan gratis 2 bulan Ci, jadi harusnya 73 juta nih, per tahun jadi 21 juta. Bayar langsung setahun, buset, ini bayaran anak-anak sekolah, ya udahlah, itu kayak penolakan lah ya, penolakan kan, ya udah, apa? Setelah pikirin Ci kalau bulannya segini, dan akhirnya mesti banget ya per bulan Juni. Aku bilang iyalah Juni men, karena Juni lagi promo, emang beneran promo sih. Promo 10% waktu itu tambahan asuransi jiwanya. Terus, tapi aku bilang, tapi 1M emang kecil banget sih, idealnya emang 10 kali income bulanan. Jadi saya kasih tahu, maksudnya memang kalau asuransi jiwa kan idealnya 10 kali income tahunan, ya kan. Tapi kan kalau misalnya belum mampu beli yang 10M, ya ambil dulu lah yang ada 1M dulu misalnya ya. Jadi ini teman-teman biar kepikiran bahwa maksudnya nasabah kita tuh udah kayak tahu nih, oh berarti kan 1M ini kurang nih, nanti aku kalau ngambil lagi bisa sama
balik lagi gitu kan, masih kurang 9M gitu ya. Nah jadi itu terus habis itu dia bilang ampun, jadi kayak aku kayak sambil bercanda juga lah ya, tapi berharap kan semoga gitu ya. Nah makanya aku bikin yang 5M dulu, coba bikin yang 2M, 3M, 4M, bikin semuanya saya. Terus habis itu akhirnya ambilnya bukan buat satu orang loh, 2 orang. Ya udah, Cici mau ambil 1M, yang 1 Cici 1 toko. Akhirnya punya aku berapa? Punya Cici lebih murah sih, 11,2, punya toko 14,5. Akhirnya dia beli dan belinya tahunan. Kalau kalian lihat ini kan contohnya beneran kan? Maksudnya ya saya WA dan menawarkan, ya udah, sesimpel itu. Maksudnya saya tawarin aja gitu, tapi sambil berdoa semoga dia mau gitu. Tapi kalau dia nggak mau pun nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau, kalau dia nolak nih apa yang aku akan WA ya. Oke Ci, nanti kalau misalnya Cici mau atau ada teman-teman Cici, kolega Cici yang mau asuransi jiwa, sakit kritis, kesehatan, semuanya yang ada di Allianz itu ya. Allianz ada A to Z, hubungin aku ya gitu. Karena itu namanya ngebar benih kan, gitu. Dan itu nggak tahu kapan dia mulai, ya. Oke. Nah itu kalau cara saya sharing produk gitu. Nah kan namanya bisnis asuransi, produknya asuransi ya kan. Nah kedua saya sharing opportunity juga. Bisnis ya dong, ya kan. Kita share bisnisnya nih, saya share juga nih ke teman-teman. Nah ini saya ngobrol dulu, habis itu saya langsung kemarin saya sempat belajar sama mentor gitu ya, dalam pertemuan belajar sama mentor. Pak Feni waktu itu ngomong, coba kamu ngomong ke nasabah kamu, teman kamu gitu ya. Bila ada bisnis di bidang keuangan dengan penghasilan miliaran dan dapat diwariskan, kamu mau dengar nggak gitu? Tapi bisa dimodif-modif terserah kita. Dan saya modif sih, saya bilang anyway, nama orangnya ya, bisnis asuransi income-nya kan miliaran dan bisa diwariskan loh. Kalau Cici share bisnis lainnya via Zoom boleh. Karena kalau misalnya kita mau nawarin orang, kita nanyanya boleh aja. Jangan boleh nggak? Nggak ada jawabannya. Mendingan terakhirnya boleh. Jadi dia banyak kan akan jawab boleh. Nah kalau udah boleh langsung. Kalau udah boleh nih, boleh cek langsung jadwalnya kita harus tentuin. Enaknya Zoomnya jam malam jam berapa atau Sabtu malam jam berapa gitu kan. Tergantung. Kalau anak saya sudah tidur sih bisa aja. Soalnya akhir-akhir ini suka begadang gitu kan. Oh enakan jadi jam lalu. Intinya pilih waktu yang di saat kalian bisa sih intinya. Kasih dia pilihan waktu yang di saat kalian bisa. Jangan sampai dia yang pilih waktu, dia udah pilih, kita nggak bisa. Kan lebih susah ya nanti. Nah terus habis itu sepertinya bisa cek, oke, see you tomorrow. Jadi itu dapat ya kayak gitu. Nah terus habis itu, nah bagaimana saya share di opportunity. Nah itu tuh bersyukurnya di bisnis ini ya, kan saya juga sibuknya masih paten, ibu dari 2 anak, istri dari 1 suami aja ya kan. Nah itu saya belum sempat nih dan gak kepikiran gimana ya cara bikin slide-nya gitu ya. Bersyukurnya mentor kita, Ko Feni waktu itu, beliau tuh hatinya baik banget gitu. Beliau berbagi slide-nya. Jadi saya pakai slide-nya dari Ko Feni. Jadi saya langsung tinggal sharing aja yang kayak gini. Iya, abis ketemu kan, namanya Chris. Aku ngomong aja kalian namanya. Si X aja ya. Mawar. Mawar aja deh. Mawar. Nah, Mawar. Nah, akhirnya kita ketemu kan, ngobrol-ngobrol. Habis itu kita bilang, Mawar, kan kemarin Cici ada bilang ya bahwa bisnis asuransi income-nya miliaran dan dapat diwariskan gitu kan. Nah, kenapa sih penting gitu ya? Karena next. Ini sih, next. Nah, apa sih penghasilan miliaran dan bisa diwariskan? Next. Nah, ini sih contohnya aku bilang, Mawar kan ini contohnya ya si Bapak Adrian, usia 47 tahun ya kan, meninggal income itu 1M, aku bilang Mawar. Tapi kan di situ ini loh, di bisnis ini income yang 1M itu diwariskan ke keluarganya yaitu istrinya. Dan sekarang di Desember 2022 income-nya tuh naik jadi 5M, jadi bertumbuh gitu kan. Terus keren banget ya kata si Mawar. Iya, kamu tahu kan Mawar, kita kadang-kadang ketemu
temuan atau ada beberapa orang lah ya yang masih hidup orangnya tapi income-nya tuh udah mau mati kan gitu kan. Jadi kalau ini tuh bagusnya di sistem ini tuh kayak gini bisnisnya bilang gitu kan. Terus habis itu kayak iya ya Ci bagus juga ya. Nah ada contoh lagi nih aku bilang gini. Next. Ini slide dari Coffee ya, saya udah minta izin. Nah, ini ada anak laki-laki ini si Vincent, anak laki-laki gitu. Vincent yaitu baru lulus kuliah gitu kan. Jadi awalnya tuh papa mamanya ada fotonya entah hilang nih. Jadi ada papa mamanya di sini, dia menjalankan bisnis asuransi ini dan waktu meninggal terus papanya ke laut mati dan minum air laut mati dan juga yang banyak dan akhirnya tuh meninggal gitu di sana. Terus habis itu waktu itu income-nya tuh udah 13 miliar. Terus habis itu diwariskan ke istrinya. Ternyata istrinya beliau karena cancer dan meninggal kan. Akhirnya diwariskan ke anaknya 17 M per tahun. Jadi anaknya yang baru lulus sekolah dari Jepang gitu dan mendapatkan income 17 M per tahun. Kalau saya pikir ya, untuk saya sendiri gitu ya, kenapa saya bisa afford gitu, saya juga pikir kalau saya nggak praktek aja, saya pergi seminar, income langsung zero kan. Nah, saya pengen kerja keras saya sih bisa diwariskan untuk anak-anak saya gitu. Jadi makanya nih saya semangat. Dan saya juga semangat untuk sharing, karena kan ini hal baik ya, sharing opportunity ke orang lain juga. Nah, terus habis itu next. Nah, apa sih bisnis kita gitu kan, next. Kita sudah tahu sebenarnya bisnis asuransi gitu ya. Nah, sebenarnya bisnis jaringan asuransi. Jadi itu bukan hanya menjual asuransi, tapi bisnis jaringannya, bangun tim sih sebenarnya yang bisa diwariskan. Kalau kita jadi sales asuransi nih, jualan asuransi, kita juga ketika kita nggak jualan kan income-nya juga bisa stop ya. Tapi kalau misalnya kita jaringan, contohnya Ko Henderson ya udah pasti akan mewariskan income ke Rafa sama Kenji gitu kan. Kayak Coffee udah pasti akan mewariskan warisannya ke anak istrinya juga kan. Jadi kayak udah kelihatan gitu. Itu karena mereka timnya udah besar banget dan saya pun punya mimpi seperti itu. Gitu sih. Nah kalau misalnya ini saya juga ngomong asuransi jiwa itu tentang cinta dan tanggung jawab gitu. Akhirnya ya, intinya saya ngomong setelah saya ngomong tentang pentingnya, maksudnya bahwa memang income itu tuh bisa stop gitu ya. Jadi ya kita perlu mewariskan income kita gitu lah. Intinya saya ngomong gitu sampai akhirnya ya sudah kembali ke slide aja. Jadi saya jelasin itu aja sih, saya kasih contoh bahwa memang ada bukti bahwa income bisa diwariskan. Terus udah, habis itu next. Setelah kita sharing, dia kan udah bilang, iya aku tertarik gitu kan. Ya udah langsung kasih data yang diperlukan dong, data calon pendidikan apa aja yang diperlukan gitu kan. Nah jangan lupa kita follow up, dengan follow up sih. Hai Mama, good morning. Bagaimana untuk datanya untuk Mawar bisa memulai bisnis di bidang keuangan dengan income miliaran dan bisa diwariskan. Terus habis itu langsung dikasih. Jadi dia terima opportunity-nya gitu, ya kan? Gitu. Jadi itu aja sih yang saya lakukan. Saya belajar dulu produknya, sistem bisnisnya, kemudian saya lakukan gitu ya. Saya lakukan dibantu oleh leader saya. Leader saya tuh jago banget lah copywriting-nya. Udah aku mau nulis apa bagusnya gitu. Ya udah, saya lakuin. Next. Nah, setelah saya do ya, ketika kita udah belajar, kita udah do, kita ya teach. Teach itu sebelumnya nah ya saya tips, saya bisnis di sini disuruh Pak Henderson kan. Nah di teman hari ini, terus kebetulan tahun lalu mentor saya Pak Lakan bilang kamu harus naik panggung juga gitu kan. Akhirnya kita ikut pelatihan pada speaker project untuk MDRT dan kita ikut audisi dan terpilih. Aku juga maju di MDRT gathering. Kemudian tahun ini pun aku tetap belajar lagi public speaking, 100 speaker project, ikut audisi dan terpilih MDRT Sticks nanti di tanggal 18 Juli. Nanti teman-teman
kita belajar bareng ya di sini ya, datang ya 18 Juli, teman-teman booster katanya mau datang. Nah terus kemudian ini di workshop saya juga minta tolong di Indonesia ini mentor yang paling tingginya kita di bus 40 bintang gitu ya, untuk sharing juga di workshop nanti tanggal 23 Maret. Jadi teman-teman yang punya tim atau BI ikut ya di acara ini, kita belajar bersama. Next. Nah, saya juga tim saya nih dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis bedah, banker, dokter trainer, ya kan, terus kemudian ini dokter SPOG, ini perawat, dan PNS, ini dokter SPKK, ini dokter SPA, ini dokter umum, dan ini dokter. Jadi saya juga tim saya. Nah kemudian untuk achievement-nya, ada yang mau tahu nggak achievement? Share ya. Nah ini achievement saya nih yang non finansial yang paling saya bersyukur juga adalah saya tuh bisa membantu klaim dari klien saya gitu ya. Jadi saya dari Mei 2021 sampai sekarang saya udah membantu klaim yang keluar total klaimnya itu 874 juta 400, yang dimana kayaknya aku nggak mungkin deh bisa kasih 15 orang 874 juta kalau dari uangku sendiri gitu ya. Tapi ini dengan saya sharing the produk gitu ya, akhirnya mereka beli. Nah ternyata ini contohnya, ini ada seorang dokter berusia 34 tahun perempuan, dia ada asuransi sakit kritis gitu ya. Nah dengan premi 1,5 juta per bulan, dia baru bayar 5 bulan, dan kemudian kan kita nggak ada yang tahu ya resiko kehidupan ya. Setelah 5 bulan, teman saya ini bilang, aku sakit kepala nih gitu, aku nggak enak ya, takut ada tumor atau apa. Ternyata yang shockingnya adalah stroke. Jadi stroke di usia 34 tahun itu termasuk muda ya, sedangkan orangnya itu tidak gendut, tidak gemuk, langsing, nggak jaga kesehatan, makan sehat gitu ya. Nah ternyata stroke. Nah bersyukurnya masih ada yang disyukuri gitu kan, karena punya asuransi. Jadi untuk kesehatannya udah di-cover juga, untuk asuransi kritisnya cair 500 juta. Bayangkan kalau misalnya dia tidak mempunyai asuransi, maksudnya ini dia dengan bayar 7,5 juta totalnya, ya kan? Yang cair adalah 500 juta. Jadi orangnya tuh happy banget, stroke-nya tuh nyeri kepala kan. Setelah uangnya cair, dia sempat kayak ke Singapura untuk second opinion juga gitu ya, karena dia ambil hospital di Indonesia kali gitu ya. Dia ke Singapura second opinion, pakai uang inilah ya, karena uang cash kan yang diperlukan untuk hidup. Jadi ini benar-benar kayak menunjukkan bahwa pentingnya asuransi sakit kritis di luar asuransi kesehatan gitu. Jadi teman saya ini bersyukur banget, dan akhirnya dia juga memang udah join tim dan ambil buat keluarganya, meskipun ya nggak aktif di mana banget, tapi dia udah ambil buat keluarganya dan memproteksi keluarganya. Itu sih yang maksudnya bersyukur banget deh kalau misalnya kita tuh di sini bisa bantu klaim itu kayak happy banget gitu. Next. Nah, achievement finansial di sini tuh ya aku merasa bahwa aku diajari untuk bersyukur akan hal-hal kecil loh. Jadi aku bersyukur bisa main iPad lagi, dulu kan kayak udah kayak ngerasa iPad susah lah gitu ya, aku bisa Zoom gitu kan. Terus habis itu bangun tidur, bisa bangun sehat, dengan anak-anak sehat, ya, suami semangat bekerja gitu-gitu, kayak lebih gampang bersyukurnya loh, kecil-kecil aja gitu, itu kayak bersyukur banget. Terus kalau dapat angpau 50.000 juga bersyukur ya. Terus habis itu kalau lihat teman dapat angpau juga bersyukur, jadi minggu depan aku ya gitu. Jadi kayak bersyukur akan hal-hal kecil. Terus habis itu nih di sini juga aku diajarin whole person concept sih, diingatkan lagi untuk kayak menjaga keseimbangan di karir saya sebagai dokter anak dan juga financial advisor. Terus kemudian dari segi kesehatan saya jadi sejak join sini ya, saya juga jadi kayak fitness gitu ya. Saya sempat tanya dokter Lagawa itu, dok enakan fitness di mana gitu, dia bilang fit up aja murah gitu kan ya, next to merek. Nah itu ini saya rutin fitness sekarang, jadi saya lebih sehat gitu ya. Terus kemudian education saya jadi lebih semangat belajar, baik update di kedokteran maupun di sini gitu ya. Kemudian relationship dengan keluarga saya benar-benar kayak dulu tuh saya kayak pokoknya saya mau kerja. Nah sekarang tuh saya berusaha menyeimbangkan juga gitu. Maksudnya
quality time itu penting. Karena kan memang kalau kita mau lebih, pasti ada yang harga yang kita bayarkan. Which is waktu kita pasti akan lebih, maksudnya udah praktek, udah di asuransi gitu kan. Pasti waktu kita untuk keluarga akan lebih sedikit. Itu harga yang saya bayar gitu. Nah tapi ya udah saya bilang ya harus quality time. Nanti saya mau ke Shanghai. Ya kan bulan Mei saya mau liburan ngajak anak-anak 24/7 bersama mereka. Nggak mau enggak, ya kan? Servis juga. Nah ini kita juga kayak ini jadi speaker di panggung. Terus habis itu yang menurut saya juga bertemu dengan komunitas seperti ini juga achievement yang non finansial yang saya dapat ya. Jadi happy banget bisa ketemu dengan komunitas ini yang positif, yang menerima saya apa adanya, bukan ada apa. Terus next, nah achievementnya di sini. Nah ini achievement saya di tahun 2021. Next, champion premier yang pertama saya. Next, di tahun 2022 pun saya berprestasi juga karena saya yakin di bisnis ini kita kan pengen teman-teman kita semuanya di sini berprestasi kan. Untuk kita bisa mengajak orang berprestasi, kita juga harus jadi rumah contoh, ya kan? Jadi kita juga harus berprestasi, ya kan? Next, dan bersyukurnya di tahun 2023, next. Nah di tahun 2023 nih. Nah di tahun 2023 dapat nih champion, Blue Star, Amsterdam, Premier, MDRT, dan akhirnya MDIT. MDIT itu kan dia nah jadi ini tuh kayak saya waktu dikasih tahu leader saya sama mentor saya bisa loh di sini MDIT dalam 2-3 tahun. Aku bilang nggak bisa lah, nggak bisa, orang keluarga saya udah punya asuransi semua gitu, saya nggak bisa gitu kan. Saya malu, saya gengsi gitu kan, nawarin gitu. Ternyata bisa loh dengan harga yang saya bayar. Saya belajar, saya lakukan, saya mengajar juga gitu kan. Jadi dan itu terjadi karena memang kebaikan Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Karena di sini saya juga diajari bahwa kalau kita ada achievement apapun sebenarnya bukan karena kita yang kuat, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan sih. Untuk yang achievement finansial perlu nggak? Wow. Jadi di sini saya merasa bahwa percepatan income yang ada di sini itu tuh benar. Coba kita lihat dulu yuk. Nah saya tuh join kan awal-awal tahun 2021 di bulan Juli itu saya dapat 4.60.500. Agak kecil kan ya, karena dia ada. Nah ini. Jadi saya dapat ini. Ini termasuk gede kan sebenarnya karena memang saya kebutuhan, saya pengen cepat jadi BP. Jadi saya join Mei, ini udah deket-deket mau BP nih. Soalnya Agustus sudah selesai jadi BP. Nah kemudian di Juli tahun 2022 saya income-nya udah 43 juta gitu. Jadi kayak wah keren kan naiknya. Saya belum hitung naiknya berapa persen ya, tapi saya merasa bahwa keren banget ya di bisnis ini dari 4 juta jadi 43 juta. Coba next year-nya lagi. Next year-nya itu di slide berikutnya di Juli 2000. Nah naiknya segini loh, ya kan? Jadi benar-benar kayak wow, percepatan income itu real gitu. Jadi kayak dari 4 juta ke 43 juta ke 100 juta jadi kayak wow keren gitu kan ya. Tahun depan maunya berapa ya Ci? Ngarep kali gitu. Nah next, ya sudah sih. Nah ternyata kan tadi mimpi saya cuma mau punya sustainable income. Tapi saya waktu itu ikut nih di workshop, waktu itu Cilisha lagi ngomong gitu ya. Jadi dia punya mimpi, punya money, punya waktu, kita wariskan income kita sama kita bantu orang untuk mencapai 1, 2, 3. Dan akhirnya mimpi saya berubah. Next, berubah jadi seperti mimpi Cilisha. Jadi saya juga pengen punya money, saya juga pengen punya time, saya pengen melegasikan income saya buat suami dan kedua anak saya yang lucu-lucu banget.
Dan saya juga pengen bantu teman-teman semua booster ini, bus ini untuk bisa capai dan sukses bareng-bareng, karena memang sukses sendirian itu biasa dan sukses bareng-bareng itu luar biasa. Yuk kita sukses bersama ya. Next. Nah ini sih, pas waktu saya bikin slide saya kan pengen kasih quote ya di terakhir. Jadi di sini dibilang, saya pas banget sama saya, dan itu marketing business is perfect business for people who like helping other people. Jadi memang kan kita jadi dokter, kita membantu orang ya dari segi medis, tapi di bisnis ini juga kita bisa membantu orang dari segi finansial yang saya nggak mungkin bisa kasih juga ketika saya menjadi dokter gitu, karena kan dokter juga perlu kasih makan anak-anaknya kan gitu. Jadi di bisnis ini bisa banget bantu orang gitu. Terus kemudian if I would, ini nih Bill Gates kan udah keren banget ya dia ya, maksudnya sukses gitu. Tapi dia aja bilang gini, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Berarti Bill Gates pun mau join tim kita kalau misalnya dia bisa gitu ya. Saya nggak bisa. Oke, thank you dan semoga bermanfaat dan semangat semua. Terima kasih buat Dr. Fenty. Oke, Dok, thank you banget ya share-nya luar biasa. Luar biasa teman-teman, dapat ilmu semua hari ini. Ya, oke. Nah tadi benar kan ya, Dr. Fenty, energinya, semangatnya berasa nggak teman-teman sih? Berasa ya? Wih, keren banget. Nah, teman-teman, saya buka waktu untuk question ya, siapa yang mau tanya nih sama Dr. Fenty boleh, mari silakan dong. Ada nggak teman-teman di sini yang pengen tanya sama Dr. Fenty? Dokternya dari sini, tapi jangan tanya tentang ini ya, kesehatan anak ya. We are number one, we are one alliance. We assure your love and